Halo sahabat Ganesha, semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya dalam program podcast O2, obrol-obrol santai bersama Rumah Sakit Umum Ganesha. Baik sahabat Ganesha, tentu saja kali ini kita akan membahas lebih unik lagi ya, lebih menarik lagi pembahasan kita tentang di dunia kesehatan yaitu kenali resistensi antimikroba. Nah, teman-teman sahabat Ganesha pastinya masih bingung resistensi itu apa sih? Nah, di sini kita akan mengulik dan mengupas secara tajam ya sahabat Ganesha ya. Dan pastinya kita kedatangan langsung narasumber yang pastinya ahli di bidangnya. Langsung saja kita menyapa dengan bahagia yaitu Dokter Manik. Silakan Dokter Manik. Halo Dokter. Halo. Gimana kabar Dokter? Baik, Sehat Pak Dokter Yoga. ya, sehat ya. Baik, Dokter Iwayan Gede Agus Manik Saputra, MKet Clean SPMK. Beliau merupakan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Langsung saja mungkin secara singkat Dokter Manik bisa langsung coba memperkenalkan diri ke sahabat Ganesha biar tahu lebih dekat siapa sih Dokter Manik sebenarnya. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Yoga. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disampaikan ya, namanya agak panjang, cukup dipanggil dengan Dokter Manik. Jadi keahlian saya di bidang mikrobiologi, gitu, spesialis mikrobiologi klinik. Jadi memang keseharian saya tidak jauh-jauh dari yang namanya kuman. Kuman dok ya. Iya. Nah, ternyata mungkin beberapa sahabat Ganesha nggak tahu nih dok, oh, mikrobiologi klinik kok ada ya kayak gitu kan. Memang kalau di poliklinik secara berobat, kayak spesialis mikrobiologi klinik memang tidak untuk menghadap pasien langsung ya, tapi menghadap kuman-kuman gitu dok ya. Ya, Oke, kumannya dok. pasien. Kumannya pasien juga pastinya dok ya. Baik. Terus dok, setelah itu dok, dokter praktek di mana aja nih dok? Saya ada di Ganesha. Di Ganesha pasti. Swastanya ada di Labniki. Hmm. Kemudian di instansi pemerintahannya saya di RSUD Bali Mandara. RSUD Bali Mandara, siap. Berarti kalau misalkan sahabat Ganesha mau ketemu dengan Dokter Manik, juga mau konsultasi misalkan boleh juga nanti bisa PIC-nya atau bisa menelpon ke Rumah Sakit Umum Ganesha di 0361 471 0059 atau di 0361 471 0066. Baik Dok Mani, nah tadi kita kan sudah di awal Dok, sudah menjelaskan tentang kenali resistensi antimikroba. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit terlebih dahulu dok, mengapa sih dokter mau mengangkat tema ini? Dalam rangka apa nih kayak gitu dulu? Resistensi ya. Resistensi Oke, ini. terima kasih. Jadi memang saat ini isu resistensi antimikroba merupakan isu utama, salah satu isu dalam permasalahan kesehatan global. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa kita di sektor kesehatan harus concern terhadap isu tersebut karena prediksi dari suatu lembaga yang terpercaya di dunia bahwa prediksinya di tahun 2050 itu diprediksi akan terjadi kematian akibat resistensi antimikroba ini sebanyak 10 juta jiwa. Jadi memang angka tersebut akan melebihi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kanker sekalipun. Berarti kronis ya, lebih kronis ya, melebihi penyakit kronis. 10 juta dok. Ya. Luar biasa. Ya, makanya nanti disebut sebagai silent pandemi ke depannya. Ya, kalau kita kemarin mungkin pandeminya adalah pandemi COVID-19, resistensi antimikroba ini disebut sebagai isu yang disebut sebagai silent pandemi atau pandemi senyap. Nah, bahaya nih dok. Ya. Ada kata-kata pandemi itu kayak lebih udah masih ada rasa trauma gitu dok ya. Ya. Nah, mungkin sahabat Ganesha masih bingung nih, apa sih resistensi antimikroba tersebut? Mungkin dokter bisa menjelaskan secara sederhana deh pengertian dari resistensi antimikroba. Resistensi itu apa sih? Saya orang awam pun pasti berpikir resistensi itu apa sih dok? Ya, bisa dijelaskan dok. Oke, jadi resistensi itu berasal dari kata resisten ya, artinya kebal. Kebal. Jadi kalau resistensi antimikroba itu kebal terhadap antimikroba. Antimikroba itu terdiri dari menjadi 3 ya, anti bakteri, anti jamur, antivirus. Ada lagi satu anti parasit gitu ya. Nah, isu ini memang sebagian besarnya lebih banyaknya adalah mengarah kepada
isu anti bakteri atau antibiotik. Mungkin sebagian besar sering konsumsi benar, antibiotik benar, ya. benar. Nah, jadi ketika kemampuan dari suatu mikroorganisme tersebut dikatakan kebal, dia tidak mampu lagi dibunuh atau dihambat dengan menggunakan antibiotik tersebut. Ya, antibiotik kebal tersebut, gitu kebal. ya. Sehingga akan menimbulkan apa yang kita sebut sebagai resisten. Sehingga dia akan menjadi kebal obat. Nah, itu yang secara sederhana kita bisa jelaskan sebagai resistensi antimikroba. Mungkin kira-kira begitu bahasa. Baik, kalau misal, saya tangkap sedikit dok. Berarti dalam artian gini, kita memang harus taat ya menggunakan antibiotik itu. Maksud dalam artian kalau kita sembarangan, nanti apa penyakit itu atau bakteri itu akan kebal dengan antibiotik yang kita minum. Jadi tidak berfungsi dong antibiotik nantinya kalau kita salah anjur minum antibiotik seperti itu dok ya. Bahaya juga berarti dok ya untuk itu ya. Baik, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit sejarah nih dok, sejarah resistensi antimikroba tersebut. Mengapa sih ada istilah kayak resistensi antimikroba kayak gitu? Ya, memang itu perjalanannya memang cukup panjang gitu ya. Jadi antibiotik itu pertama kali itu ditemukan di abad ke-20 ya. 20. Sekarang kita udah abad ke-21 kan. Jadi apa yang kita temukan dalam abad 20 itu sekarang di abad ke-21 menjadi resisten. Jadi antibiotik pertama itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Alexander Fleming. Jadi mungkin temuannya beliau itu saat ini masih ada gitu ya. Antibiotiknya namanya penicillin. Penicillin ya. Nggak asing juga itu. Ya, masih ada berarti ya. Nah, penicillin itu. Nah, penicillin ketika ditemukan sekitar tahun 1920-an ya, 1928 lah. Nah, ketika penicillin itu digunakan secara massal itu tahun 1940-an, setelah beberapa saat setelah itu sudah ditemukan resisten. Sudah ditemukan resisten yang sekitar beberapa tahun kemudian yang kita sebut sebagai MRSA. Nah, itu resistensi yang memang pertama kali ditemukan, sehingga itu sampai sekarang pun bahaya resistensi yang MRSA itu masih sampai terjadi gitu. Masih sampai sekarang, masih happening, masih ongoing proses itu. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu, resistensi antimikroba diikuti oleh resistensi oleh golongan antibiotik yang lain ya. Sampai sekarang yang kalau kita lihat perkembangannya, saya sebagai seorang spesialis mikrobiologi klinik gitu ya, di laboratorium kita sering ketemu kuman-kuman bakteri gram negatif. Itu biasanya banyak kita temukan pada pasien-pasien yang infeksi, pasien-pasien di ICU terutama. Nah, itu nama kumannya Acinetobacter baumannii. Itu yang menjadi concern dari WHO juga, sehingga apa yang menjadi concern WHO itu resisten karena apa? Karena resisten terhadap hampir semua antibiotik. Hampir semua. Sehingga hampir tidak ada lagi pilihan antibiotik untuk mengobati pasien yang terinfeksi oleh kuman tersebut. Nah, itu yang saat ini menjadi concern kita bersama. Gitu. Oh, berarti sejarahnya udah lama banget berarti dok ya untuk resistensinya ini dok ya, karena ada tentunya adanya antibiotik pasti akan adanya namanya resistensinya. Seperti itu berarti dok ya. Nah, kekebalan itu kan buat antibiotik lainnya sampai sekarang pun sampai sekarang masih dirancang, masih jadi concernnya dok ya. Oke dok. Nah, setelah itu dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan juga penyebab resistensi antimikroba itu apa sih dok? Nah, otomatis kan kita dari sahabat Janesa di luar biar tahu juga mengapa sih kita kalau berobat dikasih ujuk-ujuk dikasih antibiotik tapi harus dihabiskan. Nah, penyebabnya resistensi itu apa sih sebenarnya dok? Ya, kalau kita lihat sebenarnya penyebab dari resistensi itu atau kebal antibiotik itu adalah ketika antibiotik itu digunakan secara tidak tepat atau inappropriate use. Jadi satu, mungkin antibiotik itu digunakan tidak sesuai dengan indikasinya. Misalkan infeksi yang seharusnya itu tidak mendapat antibiotik, yang notabene adalah infeksi yang disebabkan oleh non-bakteri, itu diberikan antibiotik, itu salah satunya memicu terjadi resistensi. Kemudian yang kedua itu karena
akses untuk mendapatkan antibiotik itu gampang, mudah ya mungkin di Iya sih, masyarakat betul ya. betul betul betul. Ya, itu juga akan meningkatkan secara tidak langsung akan meningkatkan terjadi resistensi. Karena apa? Masyarakat bisa mendapatkan antibiotik dengan mudah, bahkan tanpa resep gitu Resep ya. dok, ya betul. Resep dokter mungkin di beberapa tempat gitu. Sehingga antibiotik yang didapatkan itu jadi tidak terkontrol. Ya, banyak meningkatkan terjadinya resistensi di masyarakat. Nah, ketika pasien yang di masyarakat itu jatuh sakit, dia berobat ke rumah sakit, nah itu dia sudah membawa di tubuhnya itu residu antibiotik ataupun bakteri dalam tubuhnya sudah berubah menjadi kebal sebetulnya secara tanpa mereka sadari. Tanpa disadari. Iya. Karena penyebabnya dengan gampangnya gini ya, akses pembelian atau mendapatkan antibiotik atau cara penggunaannya yang salah kayak gitu juga dok ya. Ya. Sehingga dia kebal kayak gitu dok. Nah, di samping itu juga kalau kita lihat pada aspek manusia. Nah, pada aspek hewan juga iya. Hewan juga berpengaruh dok. Ya, penggunaan antibiotik pada hewan itu juga menjadi salah satu penyumbang terjadinya resistensi. Ya, banyak sekarang mungkin ayam gitu ya, ayam kemudian ayam petelur itu yang kita tidak tahu itu sebenarnya dalam suatu penelitian itu ada residu antibiotiknya. Ayam telur. Iya. Jadi kalau kita makan ayam, daging ayam ataupun telurnya di situ udah ada residu antibiotik. Nah, kalau kita konsumsi daging atau produk dari hewan tersebut, ayam tersebut itu akan juga bisa memicu terjadi resistensi pada tubuh manusia. Oh, baik Ya, paham. itu salah satu contoh. Tapi apakah semua ayam atau telur itu memang ada residunya seperti itu dok? Tidak semua. Tidak semua kan? Tidak semua itu mungkin tergantung sekarang bagaimana peternak yang memproduksi ayam itu. Kalau peternak itu memang sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa tidak boleh memberikan pakan ternak yang mengandung antibiotik, ya berarti produk ayam itu tidak mengandung residu antibiotik. Oh, ini semakin luas nih. Ternyata bukan hanya dari tubuh manusia penyebabnya itu hanya kita minum antibiotik udah menyebabkan resistensi. Bukan hanya itu dok ya. Ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi juga seperti makanan. Ya, betul. Kalau kita kaitkan dengan konsep lingkungan lagi, bahwa ketika residu antibiotik itu dilepaskan di lingkungan, nah itu juga bisa menjadi penyumbang resistensi karena lingkungan itu sebagai istilahnya sebagai reservoir atau sebut sebagai penampung gitu ya, penampung reservoir. Nanti dia akan bisa menyebarkan bakteri-bakteri yang resisten di alam itu juga bisa menyebar ke tubuh manusia ataupun juga kepada tubuh hewan sendiri. Sehingga kita makan hewannya itu juga. Ya, itu kemungkinan. Ya, makanya kalau kita lihat dari konteks yang lebih luas bahwa terjadinya resistensi antimikroba itu pendekatan yang paling saat ini bisa digunakan di dunia adalah pendekatan yang kita sebut sebagai One Health. One Health. One Health. Jadi di situ pendekatan One Health itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mengendalikan, mengatasi resistensi, tidak hanya melibatkan aspek manusia, menyangkut aspek manusia, tapi juga menyangkut aspek hewan dan juga lingkungan juga. Jadi komprehensif. Benar-benar berarti setidaknya ini lebih kompleks lagi dok ya, istilahnya penyebab dari resistensi yaitu. Oke, mungkin sahabat Ganesha juga baru mengetahui ternyata resistensi itu bukan hanya dari kita salah minum antibiotik atau berlebihan aturan minum antibiotik yang kita salah, bukan hanya itu aja, tetapi lingkungan dan makanan atau dari hewan juga menyebabkan menyumbang penyebab menjadi resistensi antimikroba untuk diri kita sendiri kayak gitu. Baik sahabat Ganesha, mungkin semakin seru nih dok obrolan kita dok. Nah tapi saya juga pengen tahu nih dokter, peran masyarakat dalam pencegahan resistensi antimikroba itu apa sih dok? Ya, peran masyarakat ya. Jadi masyarakat di sini yang dalam hal ini entitasnya adalah di komunitas. Komunitas baik itu pedesaan maupun perkotaan. Jadi kita sebagai warga atau masyarakat untuk mencegah resistensi itu adalah dengan bijak menggunakan antibiotik. Ya, kata kunci adalah bijak menggunakan antibiotik.
Jadi dengan bijak menggunakan antibiotik, jadi menggunakan antibiotik sesuai dengan indikasi, jadi harapannya bahwa resistensi itu bisa kita tekan, bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Nah, gitu. Jadi penting sekali peran dari masyarakat di sini, baik dari semua ini ya tatanan ya, dari orang tua, mungkin ayah, ibunya, kemudian anak-anak ya, itu terlibat dalam pengendalian resistensi. Iya. Resistensi itu. Iya. Misalkan contohnya gini, kalau misalkan pergi ke dokter gitu ya, kadang-kadang ada pasien yang memang minta ke dokternya, dok bisa nggak saya dikasih antibiotik? Nah, betul. Pernah nggak dengar gitu? Pernah. Ya. Beberapa yang saya dapatkan bahkan bukan hanya di dokter, dok, secara bebas. Iya. Anggaplah kata bilang apotek lah kayak gitu, dok. Iya. Bisa aja mereka dapat, dok. Betul. Ya? Jadi kadang-kadang ada pasien itu yang merasa tidak diberikan obat karena belum dikasih antibiotik. Oke. Tapi sebenarnya itu kan pasien berhak mendapatkan informasi atas sakit yang dia derita kan. Iya, betul. Jadi dokter harus memberikan justifikasi bahwa sakit yang diderita ini kalau memang tidak ada indikasi antibiotik ya silakan diberikan edukasi kepada pasien. Oke. Ya, ini penyakitnya bahwa lebih mengarah ke virus. Virus bukanlah untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, gitu. Berarti sahabat Ganesha mungkin bisa diambil garis besarnya bahwa antibiotik itu khususnya digunakan untuk bakteri gitu ya, untuk bakteri kan. Bakteri. Jadi kalau misalkan jika sahabat Ganesha sakit, bisa dicek dulu itu disebabkan oleh virus atau bakteri, seperti itu dok ya. Benar kan? Bakteri atau non bakteri. Bakteri ataupun non bakteri. Kalau misalkan bakteri, pasti dia akan diresepkan antibiotik oleh dokter, ya kan? Iya. Kalau misalkan non bakteri, otomatis pasti harusnya dokter ataupun penyelenggara seperti penjaga apotek bisa menjelaskan lebih detail untuk bijak menggunakan antibiotik tersebut tujuannya kan seperti itu dok ya. Baik, berarti masyarakat itu penting banget dong perannya dok ya dalam menekan resistensi ini dok ya. Iya penting karena di masyarakat itu adalah hulu dari permasalahan resistensi ini. Kalau dia datang ke rumah sakit itu udah hilirnya. Karena udah telanjur kan dok. Ya, apalagi rumah sakit yang tipenya udah tinggi ya, strata tinggi, tipe A, tipe B. Jadi situ saringannya udah banyak banget sehingga apa yang terjadi di komunitas itu dengan kebiasaan mereka konsumsi antibiotik yang tidak bijak, ketika masuk ke rumah sakit dia sakit itu udah ada bakat-bakat resistennya. Katanya bakat-bakat tanda kutip dia udah mengandung bakteri yang resisten atau kebal dalam tubuhnya gitu. Jadi kita bisa obatin pakai antibiotik lagi kayak gitu ya. Betul. Jadi itu peran serta dari masyarakat. Memang dari masyarakat dulu, komunitas dulu kayak gitu. Iya, jadi masyarakat harus meningkatkan pengetahuannya ya tentang bagaimana apa itu kegunaan dari antibiotik, apa itu indikasinya. Dan juga kesadarannya atau awareness terhadap isu resistensi ini. Nah itu mungkin. Oke, siap nih. Baik sahabat Ganesha, mungkin sekilas mengenai resistensi. Nah, semakin seru aja nih obrolan kita. Jadi semakin kesini sahabat Ganesha pasti sudah mengetahui ternyata resistensi itu berpengaruh sangat besar pada tubuh kita di saat kita sakit. Dan resistensi itu untuk antibiotik pun tidak sembarangan. Kita harus bijak banget menggunakan antibiotik yang diberikan oleh dokter ataupun tenaga farmasi seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang kalau sakit minum antibiotik, stop seperti itu. Jangan seperti itu lagi sahabat Ganesha ya. Baik sahabat Ganesha, kita langsung ke segmen selanjutnya yaitu kita punya namanya tanya followers. Jadi sebelumnya kita sudah sempat lempar pertanyaan atau posting di story Ganesha di @rsu_Ganesha. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari followers kita, dari followersnya Rumah Sakit Ganesha. Di sini kami mengumpulkan, saya mencari 2 aja. Yang pertama langsung saja dengan akun @ayuwinda.lestari. Pertanyaannya adalah, dok, kalau antibiotik nggak habis, apakah bahaya? Ini biasanya di masyarakat dok. Kan dokter biasa meresepkan ini antibiotiknya harus sampai habis ya, kan biasa kayak gitu. Nah kalau antibiotiknya itu tidak sampai habis, apakah itu berbahaya dok? Ya,
Pertanyaannya menarik ya. Kalau kita lihat bahwa jadi pastikan bahwa antibiotik itu dikonsumsi oleh pasien. Jadi memang betul-betul indikasinya karena dia mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Jika memang infeksi bakteri, diberikan antibiotik oleh dokternya. Jadi itu harus dikonsumsi sampai habis. Nah, ya habis. Ya, habis itu artinya begini. Itu tergantung dari jenis infeksinya dan dari keparahan infeksinya. Gitu ya, misalkan infeksi ada yang anyang-anyangan gitu kan. Anyang-anyangan. Ya mungkin itu yang lumrah di masyarakat ya, sahabat Ganesha. Anyang-anyangan itu kan bisa diberikan antibiotik selama minimal 3 hari mungkin 3 hari. Ya sampai 5 hari. Jadi kadang-kadang pasien yang udah dikasih antibiotik dan mungkin mengena kepada bakteri yang menginfeksinya, itu kadang-kadang kalau sudah sehari konsumsi antibiotik merasa lebih enak, dia tuh akan cenderung menghentikan antibiotik. Nah sebenarnya itu adalah sangat berisiko sekali. Berisiko? Ya, berisiko dalam artian itu akan memicu terjadinya kebal antibiotik. Resistensi lagi. Ya, karena gini. Jadi belum sampai full treatment ya, sampai komplit, dia baru minum misalkan sehari atau 2 hari, kumannya itu baru istilahnya seperti dia baru pingsan. Dia kayak pingsan atau gliang-gliang gitu, ya. Nah, ketika itu dihentikan itu bisa bangkit lagi, bahkan lebih kuat lagi. Ya lebih kuat lagi gitu. Sehingga itu kita sebut sebagai kebal. Dia kalau diantam dengan antibiotik yang sama di kemudian hari itu bisa akan menjadi risiko kebal. Udah nggak ngaruh lagi. Nggak mempan dengan antibiotik yang bakterinya udah tahu, obatnya ini yang buat aku pingsan nih, aku bangkit lagi, dikasih obat lagi itu ya nggak pingsan lagi. Ya, betul, seperti itu kan gambarannya toh ya. Ya. Dia baru pingsan sebentar. Sehingga dengan demikian bahwa antibiotik yang dikonsumsi oleh pasien itu harus dihabiskan sampai habis. Sampai sesuai dengan anjuran dokter. Ya, betul. Berarti kalau nggak habis, apakah bahaya? Bisa dibilang bisa berbahaya juga berarti dok ya jawabannya ya. Berisiko. Karena berisiko untuk itu. Oke. Semoga Ayuwinda Lestari bisa terjawab dan lebih detail. Ini sangat jelas banget yang disampaikan oleh Dokter Mani. Baik, untuk pertanyaan kedua dari follower dari sahabat Ganesha datang dari akun @ningsih_chani. Dok, berapa hari minimal pemberian obat antibiotik? Berapa hari minimal ya? Minimal ini dok, berapa hari sih dok minimal kita harus minum atau memberikan obat antibiotik tersebut? Ya, durasi pemberian antibiotik itu sebetulnya tergantung dari satu jenis infeksinya, ya. Jenis infeksinya, kemudian lokasi dari infeksinya di mana, gitu ya. Kemudian keparahan dari infeksi tersebut. Keparahannya juga gitu, ya. Yang pertama mungkin dari jenis infeksinya. Nah, kalau misalkan kita menganggap suatu infeksi yang paling serius, gitu, misalkan infeksi pada susunan saraf pusat, ya, di otak gitu misalkan, jadinya peradangan otak, ya meningitis kita sebut. Nah, itu antibiotiknya minimal adalah pemberiannya 14 hari. Oh, minimalnya. Iya. Nah, kalau dia ternyata keparahannya lebih gitu misalkan, itu bisa sampai 21 hari pada radang otak. 21 hari ya, bisa juga. Ya. Kemudian infeksi-infeksi yang terjadi pada tulang gitu misalkan, pada infeksi tulang atau kita kenal dengan osteomielitis. Itu sampai berbulan-bulan gitu kan. Oh, berarti sebenarnya tapi udah sesuai dengan anjuran dokter kan? Dokter pasti udah sesuai dengan indikasinya kayak gitu dok ya. Dan juga mungkin sahabat Ganesha pernah mendengar orang yang sakit TBC ya, tuberkulosis, itu minum antibiotiknya atau antituberkulosisnya itu bisa sampai 6 bulan kan. Nah, itu tergantung dari jenis infeksinya. Ya, jadi tidak bisa kita pukul rata bahwa ini kalau infeksi A, infeksi B sama durasi pemberian antibiotiknya berbeda. Bahkan ada yang pemberian antibiotik bisa 1 hari. Ada dong? Iya. Pada infeksi yang disebabkan, pada infeksi saluran kencing, anyang-anyangan, ada satu antibiotik yang memang diberikan single dose. Sekali aja sekali diminum, ya, pada saat kandung kemih itu terisi, itu diminum pada saat malam hari gitu ya, itu diminum. Jadi obat itu dia berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada di saluran kemih itu. Jadi cukup single dose.
habis itu besoknya nggak usah lagi karena ya. udah kembali normal. Jadi case by case ya seperti yang Case saya by sampaikan case. tadi. Oke, siap. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Dokter Mani, lengkap banget pertanyaan dari Ningsih_Chani. Jadi untuk pemberian antibiotik waktunya itu sesuai dengan jenis infeksinya, kemudian juga keparahan dari infeksi tersebut. Bahkan ada yang sehari minimal, ada yang ya 4 hari, 5 hari tergantung dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tentunya itu yang akan berikan antibiotik seperti itu. Baik, sahabat Ganesha, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kita ada game Dok, yaitu mitos atau fakta. Iya. Oke, di sini juga kita sudah share di di sosmed, di Instagramnya Ganesha, sekali lagi @rsu_Ganesha. Buat sahabat Ganesha yang belum follow, jangan lupa di follow biar tidak dapat update terbaru dari Rumah Sakit Umum Ganesha. Baik, di sini ada mitos atau fakta. Kita akan cek dulu beberapa persentase dari sahabat Ganesha yang sudah berpartisipasi, Dok. Nah, yang pertama itu mengenai antibiotik adalah obat untuk semua jenis infeksi. Di sini di sahabat Ganesha 62% menjawab mitos dan 38% menjawab fakta. Nah, masih ada yang bilang fakta nih, Dok. Jadi biar lebih jelas lagi, apakah antibiotik adalah obat untuk semua jenis infeksi? Mitos atau fakta, Dok? Iya. Jawabannya adalah nah, jelas itu adalah mitos. Mitos, sahabat Ganesha nih. Lumayan nih, 38% masih menjawab fakta. Mungkin bisa menjelaskan sedikit, Dok? Ya. Bagi sahabat Ganesha yang ada di 38% itu, jadi memang seperti yang penjelasan saya di awal tadi kan yang namanya antibiotik itu sama dengan antibakteri gitu ya, merupakan bagian dari antimikroba kalau kita simak tadi penjelasan di awal. Antibiotik itu memang hanya untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri saja. Jadi kalau infeksi yang disebabkan oleh virus, misalkan dia mengalami batuk pilek gitu ya, itu sebagian besarnya disebabkan oleh virus. Jangan batuk pilek langsung minum antibiotik. Jangan gitu. Ya, jadi selektif untuk kasus infeksi bakteri, dan tentu saja kapan kita tahu itu infeksi bakteri. Nah, itu berdasarkan asesmen atau penilaian atau diagnosis dari dokter yang memberikan resep antibiotik. Oke, berarti jawabannya mitos, Dok ya. Ya. Kembali lagi, jenis infeksi, bukan semua jenis infeksi bisa menggunakan antibiotik. Seperti yang dokter bilang, apakah itu bakteri atau non bakteri? Ya, Dok ya. Baik, selanjutnya masih nih, Dok. Mitos atau fakta? Antibiotik yang tersisa dapat digunakan nanti untuk penyakit yang sama. Dari sahabat Ganesha ini menjawab 83% menjawab mitos dan 17% menjawab fakta. Apakah misalkan nih Kak dokter bilang tadi itu ternyata 10 diresepkan 10 pieces, ternyata kita minumnya 6 aja udah sembuh, tapi kalau nanti sakit yang sama kita minum lagi 4, apakah bisa seperti itu, Dok? Mitos atau fakta? Ya. Tentu saja jawabannya adalah bukan fakta. Bukan fakta, itu mitos. Iya, bukan mitos ya. Ya, kembali lagi ya, tadi mungkin terkait sama pertanyaan yang sebelumnya bahwa mengkonsumsi antibiotik itu sampai habis tadi itu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang tadi bahwa ketika kita mendapatkan resep antibiotik ya, secara teori atau aturan bahwa antibiotik itu harus dihabiskan. Tapi pada beberapa orang ya, mereka memiliki keyakinan atau persepsi mungkin karena ketidaktahuan mungkin ya. Ya udah, berarti kalau saya sembuh dengan antibiotik ini baru minum sekali 2 kali gitu, mungkin dia simpan antibiotik itu. Betul. Kemudian mereka reserve atau mereka simpan untuk dipergunakan kembali kalau mengalami gejala yang sama. Nah, itu sebenarnya sangat tidak boleh. Tidak boleh ya, Dok? Tidak boleh. Jangan jadi. Ya, apalagi antibiotik itu misalkan berbagi mereka dengan keluarga. Misalkan ada ini ayahnya sakit, ya dikasih antibiotik, oh ternyata dia sembuh. Kemudian besoknya anaknya misalkan anaknya sakit sama, dikasih antibiotik yang sama, berbagi kan antibiotik. Nah, share antibiotik atau sharing antibiotik itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Karena belum tentu
itu asesmennya adalah disebabkan oleh infeksi karena bakteri. gitu. Berarti itu mitos sahabat Ganesha. Pokoknya kalau antibiotik dicur habis sampai habis, jangan sampai ada sisa, apalagi diminum lagi, bahkan Ya. di sharing ke teman ataupun ke Keluarga yang lain. Jangan ya dek ya, benar-benar jangan, bener ya. Oke, selanjutnya dok, mitos atau fakta, antibiotik dapat membantu menyembuhkan flu atau pilek. Dari sahabat Ganesha menjawab 64% itu menjawab mitos dan ternyata 36% menjawab fakta, dok. Lumayan tinggi juga nih, dok. Padahal tadi udah ada penjelasan dokter di awal sebenarnya ya. Gimana, dok? Apakah benar antibiotik itu biasanya kalau kita batuk pilek pasti ada aja dikasih antibiotik itu misalkan, apakah benar menyembuhkan flu dan atau pilek pada antibiotik itu, dok? Ya kaget juga saya, ternyata banyak juga yang menjawab itu. Makanya 36% dok, lumayan dok. Iya. Ini gini, batuk dan pilek itu sebagian besarnya disebabkan oleh virus, ya. Lebih dari 90%. Jadi sudah jelas penjelasannya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika infeksi disebabkan oleh virus itu tidak diindikasikan untuk diobati dengan antibiotik. Harusnya. Ya cukup dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau virus ya, kalau batuk pilek ya udah, kuncinya adalah istirahat, banyak makan, vitamin, vitamin, banyak tidur, minum yang hangat gitu ya. Mungkin lebih ke sana. Jadi antibiotik itu sangat tidak diindikasikan. Tidak dianjurkan, sangat-sangat tidak dianjurkan. Betul. Jadi sahabat Ganesha yang menjawab 36% itu buat kalian yang masih menjawab itu fakta, itu adalah mitos ya. Jadi pokoknya jangan sekali-sekali kalian minum antibiotik ketika Anda batuk ataupun flu, karena itu bukan penyebab dari bakteri ya, itu bakteri yaitu virus. Nah, seperti itu sahabat Ganesha. Baik sahabat Ganesha, kita udah ngobrolnya panjang banget, kita udah menyampaikan pertanyaan tentang resistensi, pertanyaan kalian sudah kami sampaikan, kemudian kita main gamenya itu adalah mitos atau fakta, dan terakhir nih dok, sebelum kita tutup, mungkin dokter bisa menyampaikan ke sahabat Ganesha kesimpulan dari podcast kita atau bincang-bincang santai kita pada hari ini, dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih Yoga. Jadi podcast ini memang didesain atau dirancang dalam rangka untuk memperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia ya. Jadi akan diperingati setiap tahun pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan November. Jadi misi dari Pekan Kesadaran Antimikroba itu adalah awareness atau kesadaran dari masyarakat bagaimana menggunakan antimikroba ataupun antibiotik dengan konteks bijak. Artinya bijak menggunakan antibiotik, sehingga dengan bijak menggunakan antibiotik itu akan mengurangi risiko terjadinya resistensi antimikroba. Dan pandemi senyap atau kita sebut sebagai silent pandemi itu bisa kita kendalikan bersama. Kenapa? Tidak ada yang bisa kita wariskan nanti kepada generasi penerus kita bahwa tidak ada lagi antibiotik yang ditemukan saat ini. Apa yang kita temukan pada saat sekarang itu akan menjadi kebal pada abad berikutnya. Ya, karena saat ini tidak ada lagi hampir tidak ada antibiotik yang ditemukan yang baru untuk mengatasi antibiotik, sehingga antibiotik yang kita gunakan saat ini adalah antibiotik yang ditemukan di awal-awal. Nggak ada antibiotik baru yang ditemukan, sehingga campaign ini ya menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama di lingkungan masyarakat luas gitu ya. Mungkin itu kesimpulan saya. Terima kasih. Baik dokter Mani, itu sangat jelas banget ya, sangat jelas banget. Untuk kita mikirnya itu ke depan ya dokter ya, bakal ke depan bahwa anak cucu kita nantinya biar tidak terresistensi, karena belum ada yang saat ini belum ada yang penemuan antibiotik baru, kan belum dok ya. Semoga adalah jenis ilmuwan-ilmuwan yang menemukan kembali, kalau misalkan kalaupun ada, kan saat ini kan belum.
Maka itu sangat penting banget campaign ini untuk menentukan bijak menggunakan antibiotik. Dan sekali lagi kami dari Rumah Sakit Umum Ganesha beserta Direktur mengucapkan selamat Hari Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia ya Dok ya. Dan yang pastinya buat sahabat Ganesha di luar sana melalui komunitas dari rumah sendiri deh, dari rumah dulu, komunitas terkecil sehingga bisa berpengaruh komunitas yang besar agar bijak menggunakan antibiotik. Mari bijak menggunakan antibiotik. Terima kasih. Baik sahabat Ganesha, terima kasih banget Dokter Mani telah meluangkan waktunya untuk sharing ke sahabat Ganesha agar ini menambah wawasan ya untuk sahabat Ganesha di luar sana agar bisa bijak menggunakan antibiotik. Jangan sampai sakitnya apa minumnya antibiotik. Ya kan? Udah botol sosro ya. Iya. Benar Mbak, itu dia nggak seperti itu konsepnya sahabat Ganesha ya. Sekali lagi terima kasih dokter atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan kesempatan kali ini bisa banget memberikan dampak positif bagi sahabat Ganesha di luar sana. Dan jangan lupa yang namanya jangan lupa follow dulu semua media sosial dari Rumah Sakit Ganesha. Ada di Instagram @rsu_ganesha, di Facebook RSU_Ganesha, dan di TikTok juga RSU_Ganesha. Dan jangan lupa untuk channel ini untuk di subscribe, like, dan komen beserta share ke teman-teman kalian. Siapa tahu informasi ini penting buat kita semua. Kalau begitu, sampai jumpa di podcast O2S selanjutnya. Dadah, semeton. Terima kasih, sahabat Ganesha.